Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana qanitan lillah, kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa qala Rasulullah sallallahu inna hadzal qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihim mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengkaji kitab suci Al-Qur'an dengan kacamata ulumul Qur'an. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji materi khusus terkait dengan karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, kemudian kita berupaya mencocokkan pribadi kita dengan karakter-karakter Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nahl surah 16 ayat 120 sampai 123 memberikan informasi yang sangat jelas, memberikan informasi yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa buat kita, siapapun kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada. Bila mana kita mampu mencocokkan pribadi kita melebur masuk kepada ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada kita. Kita akan dipilih oleh Allah, diberikan petunjuk menuju jalan lurus, juga Allah akan memberikan kebaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ini tentunya amal penting buat kita semua, menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kita mencocokkan pribadi kita dengan ayat ini, yaitu pada surah An-Nahl surah 16 mulai ayat 120 diberikan informasi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Ibrahim kana ummah.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok ummah, pemimpin yang menjadi tauladan, pemimpin yang menjadi contoh. Kemudian qanita lillah, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, cenderung kepada kebenaran, walam yakun minal musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syakira li an'umi, dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini surah An-Nahl surah 16 ayat 120, 123 dan seterusnya, di situ ada 5 karakter utama Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus kita betul-betul pahami, kita renungkan, kemudian kita cocokkan untuk mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menjadi sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan 5 karakter ini Allah memberikan jaminan kepada kita semua, sebagaimana Allah memberikan jaminan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali kepada kita adalah kenabian, karena Nabi sudah ditutup. Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi, tetapi Allah akan memilih kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lurus. Juga Allah akan memberikan kehidupan yang baik di dunia ini, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ini pelajaran yang sangat penting, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, khususnya para pemirsa RTV. Yang pertama adalah sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah imam, pemimpin yang menjadi tauladan. Imam menjadi tauladan. Nabi Ibrahim AS memberikan contoh yang real, contoh yang konkret, khususnya dalam bentuk doa-doa yang sangat indah yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau selesai membangun Ka'bah, yang dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala selesai membangun Ka'bah, setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, ya, pembakaran pada usia yang sangat muda belia, sekitar usia 16 tahun, Nabi Ibrahim dibakar di sebuah bangunan yang besar, ditonton oleh masyarakat, termasuk Raja Namrud ketika itu, di negeri Urf, ya, Babilonia atau Irak. Kemudian beliau berhijrah ke Palestina, hijrah ke Syam, ke Syria, kemudian ke Mesir, dari Mesir hijrah lagi ke Palestina, di Palestina hijrah ke Mekah Palestina, dan seterusnya sampailah selesai membangun Ka'bah. Di mana ketika itu tentunya untuk membangun Ka'bah tidak mudah. Kenapa? Karena ketika itu belum ada toko bangunan. Tidak mudah untuk mencari bahan-bahannya, tetapi dengan bekerja keras dibantu oleh Nabi Ismail, akhirnya Ka'bah dapat ditegakkan. Dan saksi sejarah sampai sini sekarang ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu bukti sejarah yang saat ini bisa kita lihat ketika kita menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, ketika kita tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Di situ ada Maqam Ibrahim. Keteladanan pertama, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlu minas samarat. Ini contoh seorang pemimpin, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini yang aman, sentosa, dan berikanlah kepada masyarakatnya rezeki dari buah-buahan. Dalam konteks doa ini mengandung pelajaran buat kita, bagaimana seorang pemimpin mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam agar tercipta suatu masyarakat, suatu negeri, suatu bangsa
yaitu bangsa yang penuh dengan keamanan, ketentraman, kenyamanan. Juga berikanlah kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, yaitu kesejahteraan, kecukupan. Ini contoh seorang pemimpin, mencontoh Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kita pun bisa mencontohnya, agar ketika kita menjadi pemimpin saat ini, khususnya para pemimpin bangsa Indonesia, bagaimana agar mampu menciptakan keamanan, kemudian juga kesejahteraan terhadap masyarakat, terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 127 surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini dalam membangun Ka'bah itu menjadi amal-amal jariyah, menjadi amal-amal soleh. Dalam konteks doa ini Nabi Ibrahim melihat bagaimana akan terjadinya huru hara yaumil qiyamah nanti. Kebanyakan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kebanyakan manusia menderita kesulitan, kesusahan, menyesal ketika hidup di dunia, tidak memanfaatkan jabatannya dengan baik, tidak memanfaatkan hartanya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, tidak memanfaatkan ilmunya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai misalkan hakim untuk menegakkan kebenaran, keadilan, menyesal. Nah, kita pun sekarang bagaimana agar kita ketika kita membangun bangsa ini, membangun Ka'bah ada simbol membangun peradaban. Nah, ketika membangun bangsa ini bagaimana kita agar jabatan-jabatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal jariyah. Tentunya sangat luar biasa sekali andai kata seorang pemimpin mampu melayani masyarakat dengan baik, mampu mencerdaskan masyarakat, mampu memberikan kesejahteraan. Ini contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun Ka'bah, dalam arti dalam membangun peradaban. Sebagai contoh buat kita semua. Karena apa yang kita lakukan saat ini, tentunya kalau kita berpikir positif, ketika diberikan jabatan kepada kita, kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal jariyah. Bisa bayangkan ya, penduduk Indonesia sekian ratus juta. Nah, kalau para pemimpinnya baik, itu adalah jariyah-jariyah buat kita semua. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 128 lanjutannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana waj'alna musliman laka wa dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua menjadi orang yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah, juga daripada keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Ini sebuah doa yang sangat luar biasa, sebuah doa yang penuh dengan keteladanan, penuh contoh yang sangat baik agar dijadikan kita semua termasuk keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wa arina manasikana wa tub alaina, dan ajarkanlah ya Allah kepada kami bagaimana tata cara melaksanakan ibadah kepada Engkau, khususnya dalam konteks kaitan dengan ibadah haji. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini sebuah doa yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang menjadi contoh, seorang pemimpin yang menjadi tauladan. Juga Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka, yang akan membacakan kepada mereka, mengajarkan kitab suci Al-Quran, yang akan mengajarkan hikmah, juga menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam konteks doa-doa ini adalah doa yang menjadi pemimpin, yang menjadi teladan, memberikan contoh kepada kita semua agar kita pun mencontoh Nabi Ibrahim salam. Ya, pada surah Al-Baqarah ayat 129 itu menunjukkan adalah regenerasi. Bagaimana agar kita mampu mempersiapkan generasi-generasi kita menjadi generasi pilihan, menjadi generasi yang luar biasa, yang mampu mencontoh Nabi Ibrahim AS, yang sekaligus tentunya mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qanita lillah. Nabi Ibrahim ada selalu tunduk patuh taat kepada Allah walaupun ujiannya sangat berat, sangat luar biasa. Kita renungkan pemirsa RTV, pada usia muda belia Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tatkala terjadi peristiwa itu, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian menawarkan, wahai Ibrahim, apakah perlu pertolongan? Tidak malaikat, saya hanya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah keyakinan, keimanan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Juga ketika terjadi peristiwa perintah untuk menyembelih putranya yang lama diidam-idamkan, yang lama didambakan, setelah lahir baru dalam usia menyusui, Allah memberikan perintah untuk dibawa yang sangat jauh, sekarang adalah di Ka'bah. Baru beberapa saat diperintahkan untuk ditinggalkannya dalam kondisi tidak ada kehidupan, tidak ada air saat itu. Kemudian dilaksanakan, walaupun tetap berdoa agar Allah memberikan pemeliharaan penjaga terhadap putra dan istrinya Siti Hajar saat itu. Disitulah ada peristiwa keluarnya air Zam-Zam, peristiwa kemudian sa'i Safa Marwah. Itu peristiwa sangat luar biasa. Kemudian tatkala menjelang dewasa, ya, remaja, ketika baru beberapa saat untuk menumpahkan kekangenan, rasa rindu, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Itu pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah beberapa contoh bahwa Nabi Ibrahim selalu tunduk, patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hanifah, yaitu cenderung kepada kebenaran-kebenaran. Walaupun beliau hidup dalam kondisi masyarakat jahiliyah, masyarakat para penyembah berhala, tetapi dengan menggunakan akal sehatnya, beliau pada usia muda menemukan monoteisme, menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menemukan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cenderung kepada kebaikan, kebenaran, sehingga tidak terpengaruh walaupun masyarakatnya banyak menyembah berhala. Kemudian yang kelima adalah syakirul li an ummi. Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tanda bersyukur Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sejarah diberikan informasi, yaitu beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya, yaitu bentuk syukurnya dengan banyak bersedekah. Setiap kafilah yang melalui tenda besarnya di Hebron, Palestina, selalu beliau jamu, ya, makan, minum, termasuk istirahat. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga baginda Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus,
Sehingga apa yang ada pada Nabi Ibrahim SAW ada pada Nabi Muhammad SAW, juga tentunya memberikan contoh yang begitu sangat sempurna bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dengan kedermawan yang sangat luar biasa, kita pun menemukan informasi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW setiap malam melaksanakan ibadah salat dengan bacaan yang sangat panjang sampai kakinya bengkak. Kenapa? Karena banyak berdiri. Nah, ketika ditanya, kenapa Rasulullah engkau melakukan seperti itu? Jawabannya sederhana. Apakah engkau tidak ingin aku itu menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, ini bentuk-bentuk bersyukur Nabi Ibrahim, bentuk bersyukur baginda Nabi Muhammad SAW merupakan pelajaran buat kita tentunya, bagaimana agar kita pun masuk berupaya mencontoh 5 karakter Nabi Ibrahim AS, ya, mencontoh karakter baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kita berusaha menjadi pemimpin yang menjadi teladan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha kita pun cenderung kepada kebenaran, dan kita berusaha untuk menjaga akidah kita, keimanan kita, jangan sampai kita melakukan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita banyak bersyukur kepada Allah. Nah, insya Allah dengan 5 karakter ini kita terapkan pada diri kita, kita pun akan mendapat jaminan dari Allah. Allah akan memilih kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan lurus, dan Allah akan memberikan kita jaminan hidup di dunia baik, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh, yaitu dikumpulkan dengan para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang baik, dan tentunya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pemirsa RTP dapat memahami ayat ini, kemudian kita renungan, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita betul-betul mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.